teman-teman semua, balik lagi di channel aku Hamdan Firdaus. Di video kali ini kita bakal bahas seputar pendaftaran SIMAK UI untuk vokasi dan sarjana tahun 2025. Jadi kita bakal bahas gimana cara pendaftarannya, kemudian apa saja syarat-syarat dari tiap prodinya, dan kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke videonya. Oke, pertama-tama kita buka dulu enrollment.ui.ac.id. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada panduan pendaftaran SIMAK, Sarjana dan Program Vokasi tahun ajaran 2025. Kita bisa klik di sini. Nah, oke, mari kita simak ya cara pendaftarannya. Nah, jadi kita tuh harus masuk dulu ke website atau laman enrollment.ui.ac.id. Di web ini ya, kemudian kita login menggunakan akun Google pribadi, bukan akun milik orang tua, wali, atau institusi atau sekolah. Kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, setelah berhasil login, kamu akan diarahkan kembali ke halaman utama. Nah, kemudian klik tombol dashboard ya di sini kan. Nah, ada yang kuning ini pada sisi kiri layar atau menu navigasi utama. Nah, setelah itu pada halaman dashboard akan menampilkan data pribadi dan data pendaftaran. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita klik ubah data pribadi untuk mengisi formulir data diri sesuai petunjuk. Nah, di sini misalkan ada alamat ya, ada pengisian alamat, negara domisili, provinsi domisili, kota domisili, kode pos domisili, nomor telepon 1, nomor telepon 2, dan email. Teman-teman bisa isi di sini, kemudian klik simpan ya. Nah, untuk selanjutnya adalah data keluarga. Di sini ya, ada data keluarga nih. Klik data keluarga, kemudian klik tambah data keluarga di sini yang hijau ini ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan ya gitu, diisikan hubungannya apa, nama orang tuanya siapa gitu, pendidikan terakhirnya apa, pekerjaannya apa, dan aksinya apa gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah data-data keluarga dan pribadi lengkap, teman-teman bisa menyimpannya dengan mengklik simpan gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah upload foto. Di sisi kiri, unggah foto kamu sesuai ketentuan, lalu klik simpan. Nah, jadi teman-teman tuh wajib unggah foto dulu ya sebelum berlanjut ke tahap pendaftaran gitu. Nah, di sini ada unggah foto pendaftar ya, di sini ada upload nih. Nah, untuk syarat foto yang diunggah itu yang pertama fotonya tuh close up ya teman-teman, berwarna, berukuran 400 kali 600 piksel atau lebih. Kemudian pakaiannya rapih dan wajahnya terlihat jelas gitu. Kemudian foto dalam format JPG atau JPG atau PNG dengan ukuran maksimal 2 MB. Kemudian ketentuan foto dapat dilihat pada tombol peraturan foto. Nah, teman-teman bisa klik yang ini nih, contoh peraturan foto. Di sini ada eh, contoh foto yang benar itu seperti apa gitu. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah membuat pendaftaran. Kita bisa klik buat pendaftaran di sini ya. Kemudian klik daftar di sini dan akan muncul laman konfirmasi. Kita klik tombol ya, lanjutkan mendaftar. Nah, kemudian di sini kita tambah program studi. Pilih fakultas dan program studi, lalu klik tombol pilih pada program studi yang diinginkan. Nah, seperti yang kita tahu kalau di SIMAK UI Sarjana dan Vokasi sekarang ini kita bisa maksimal memilih 6 pilihan gitu ya. Minimal 2 gitu kan. Untuk biayanya 500.000 dan jika mau menambah itu bisa sampai 6 pilihan dengan menambah 100.000 per pilihannya gitu. Nah, setelah pilihan program studi muncul, kamu dapat melakukan penambahan pilihan gitu kan kalau mau nambah lagi. Nah, kemudian untuk lokasi ujiannya pilih lokasi ujian online ya.
kemudian disabilitas atau tidak, buta warna atau tidak, sumber sponsornya itu orang tua atau dari siapa atau beasiswa. Kemudian klik simpan dan lanjut. Nah, kemudian teman-teman bisa lengkapi formulir pendaftaran ya dari jenjang pendidikan, negara, provinsi, kabupaten, NPSN, alamat sekolah, nama jurusan, nomor ijazah, tanggal lulus. Kemudian di sini ada disuruh untuk mengupload ijazah atau surat keterangan lulus gitu ya. Kemudian isi sumber informasi apakah dari Instagram, website UI, sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga disuruh untuk mengisikan nomor peserta UTBK dan nilai UTBK-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga mencentang kotak I'm not a robot, lalu klik tombol verifikasi data registrasi. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik tombol buat pembayaran untuk mencetak tagihan dan membayar biaya pendaftaran. Nah, perlu teman-teman tahu juga kalau formulir pendaftaran dan pilihan program studi itu tidak dapat diubah setelah melakukan verifikasi dan mencetak tagihan gitu ya. Jadi pastikan teman-teman tuh memeriksa dulu keseluruhan data-datanya gitu, berkas-berkasnya, formulirnya, eh, pastikan lengkap dan benar gitu, sesuai. Nah, untuk informasi biaya pendidikan mungkin nanti aku bakal cantumin di deskripsi box ya. Nanti aku cantumkan berapa sih UKT dan IP untuk jalur mandiri ini, SIMAK UI ini. Nah, kemudian setelah muncul notifikasi berhasil simpan pembayaran, klik tombol OK. Nah, kemudian klik tombol refresh secara berkala setelah melakukan pembayaran atau jika kamu mengunggah bukti pembayaran secara manual, unggah manual tersedia di menu dashboard. Nah, jadi kan di sini ada biaya pendaftarannya gitu ya sebesar berapa dan juga ada kode payment. Nah, kode payment ini yang teman-teman gunakan untuk membayar gitu ya. Yang teman-teman kasih ke teller ataupun yang teman-teman masukkan di e-banking teman-teman masing-masing gitu. Nah, di sini tuh ada menu refresh gitu ya, ada icon refresh nih warna hijau. Nah, kemudian di sini juga ada unggah bukti pembayaran gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah membayar di teller bisa minta buktinya gitu ya, struknya atau dari e-banking juga bisa dalam bentuk screenshotnya. Nah, setelah pembayaran terverifikasi, kamu dapat mencetak kartu ujian melalui menu buat pendaftaran gitu ya. Nanti kartu ujiannya akan seperti ini nih. Jadi di sini ada nama peserta, nama, tempat tanggal lahir, dan nomor identitas. Kemudian ada pilihan prodinya gitu ya, dan jadwal ujiannya gitu, tanggal berapa, mata ujiannya apa aja gitu. Dan di sini ada menu cetak kartu peserta. Dan kartu ujian ini wajib dibawa dan ditunjukkan pada saat melaksanakan ujian seleksi masuk gitu. Nah, oke itu dia. Nah, mungkin sekarang kita bisa pindah ke biaya dan jadwal pendaftaran gitu ya. Coba kita lihat. Nah, di sini jadi teman-teman itu bisa mendaftar di maksimalnya 6 pilihan gitu ya. Dengan minimal 2 pilihan pertama itu Rp500.000. Kemudian nambah lagi 100, 100, 100 sampai maksimal 6. Jadi kalau di total itu kalau misalkan teman-teman pilih 6 pilihan itu total biaya pendaftarannya adalah Rp900.000. Nah, kemudian teman-teman juga harus ingat kalau pilihan prodi itu tidak dapat diubah setelah melakukan pembayaran gitu ya. Jadi hati-hati banget gitu. Pastiin lagi, yakinin lagi kalau kamu tuh mau pilih prodi itu gitu sebelum membayar. Karena kalau udah bayar itu pilihan prodinya tidak bisa diubah. Nah, kemudian untuk waktu dan materi ujian ini dilaksanakan secara online ya. Pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 dan Minggu 29 Juni 2025. Pukul 8 pagi sampai 11 untuk sesi pagi dan pukul 1 sampai 4 sore untuk sesi siang gitu ya. Nah, kemudian materi ujiannya itu ada TKD. TKD ini terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kemudian ada pemetaan kemampuan akademik ya atau PEKA.
Di PK ini ada kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan logika gitu. Nah, jadwal kegiatannya bisa teman-teman lihat di sini itu. Jadi untuk pendaftaran itu dari 3 Juni sampai 23 Juni, untuk pembayaran dari 3 sampai 23 Juni, pencetakan kartu peserta ujian dari 3 sampai 23 Juni. Nah, ujian seleksinya itu 2 hari berarti ya, 28 dan 29 Juni. Dan untuk pengumuman hasil seleksinya itu paling lambat tanggal 11 Juli 2025. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita berpindah ke daftar prodi dan persyaratan program sarjana dan vokasi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kalau program pendidikan vokasi itu tidak memerlukan nilai UTBK ya, sertifikat UTBK gitu. Dan tanpa batasan tahun lulusan. Jadi mau teman-teman lulusan tahun berapapun itu bisa mencoba daftar di program pendidikan vokasi ini gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan program sarjana. Kalau sarjana di sini misalkan pendidikan dokter itu lulusan SMA sederajat tahun 25, 24, 23. Jadi hanya 3 tahun gitu ya, 3 tahun ke belakang gitu. Kemudian tidak boleh buta warna keseluruhan maupun buta warna sebagian. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, dan mengikuti UTBK berarti ya. Berarti ya ya secara tidak langsung berarti kan memang membutuhkan sertifikatnya gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Ada beberapa prodi yang tidak memperbolehkan buta warna gitu ya. Ada juga yang membolehkan gitu ya. Tidak tidak harus tidak boleh buta warna gitu. Misalkan kayak contohnya FIB gitu. Di sini prodi-prodi FIB misalkan sastra di sini ya ternyata tidak boleh berarti yang boleh apa yang buta warna misalnya itu boleh mencoba daftar. Oke, mungkin selanjutnya kita lihat panduan persiapan ujian online SIMAK UI, sarjana dan vokasi. Nah, oke. Jadi nih teman-teman yang perlu teman-teman tahu kalau jadwal pelaksanaan untuk uji perangkat itu tanggal 9 sampai 27 Juni. Dan untuk simulasi ujiannya itu tanggal 23 Juni gitu ya. Nah, jadi uji perangkat peserta ujian itu menggunakan Safe Exam Browser atau SEB gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa simak di sini ada spesifikasi minimum perangkatnya. Jadi harus laptop atau PC ya teman-teman ya, tidak bisa HP atau tablet gitu. Nah kalau zamanku dulu masih bisa gitu pakai HP, tapi sekarang harus laptop atau PC gitu ya. Nah kemudian ini ada eh, mekanismenya gitu ya. Simulasinya dilakukan pada tanggal 23 Juni dan dibagi dalam 4 sesi gitu. Ada sesi 1, 2, 3, 4 dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu dia ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek informasi ini secara lengkap di website enrollment.ui.ac.id gitu. Teman-teman bisa baca lagi, pahami lagi, dan persiapkan sebaik mungkin gitu ya teman-teman. Semoga yang teman-teman yang kemarin, jalur-jalur kemarin SNBP, SNBT belum rezekinya untuk lolos UI. Nah, semoga di jalur SIMAK ini teman-teman bisa lolos gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu konten kali ini, video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.